Kekasih-kekasih Tuhan, kembali malam hari ini kita bersama-sama dalam keberadaan kita dimanapun kita berada. Saya mengajak setiap kita, mari kita mengambil waktu sejenak. Bapak Ibu sekalian mungkin ada di rumah, mari boleh mengajak anak-anak, keluarga, suami. Kita mau sama-sama datang kepada Tuhan. Saya percaya tidak ada satupun yang dapat menghalangi kita untuk dapat bersekutu dengan Bapa kita di surga. Amin saudaraku. Mari kita mau siapkan hati kita saudaraku. Haleluya. Haleluya Jesus. Haleluya Jesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus Bapa yang baik. Oh, haleluya, haleluya. Firman-Mu berkata ya Tuhan, mari hai engkau anak-anakku yang sedang dalam keadaan letih, lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, kata Tuhan. Carilah Dia, temukan Dia, haleluya. Sebab Dia bukan Allah yang jauh, Dia bukan Allah yang jauh, Dia hanya sejauh doa. Haleluya. Mari saudara-saudaraku, kekasih-kekasihnya Tuhan, angkatlah hatimu, angkatlah suaramu ke surga. Bawalah syukur, bawalah sembah hanya bagimu Tuhan. Dialah sumber hayatku, Dialah sumber kuatku, Dialah sumber penghiburan bagi setiap kita. Haleluya. Roh Kudus yang ada di tengah kita, Roh Allah ada di dalam kita. Jangan pernah lupakan kebaikan Tuhan. Segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib, perbuatan-perbuatannya yang besar. Allah pembela kita, Tuhan perlindungan bagi kita, Tuhan perteduhan bagi kita. Dialah gunung batu keselamatanku, Allahku yang ku percaya. Mari kekasih-kekasih Tuhan, angkatlah suaramu, bebaskan rohmu. Mari kita datang menghampiri tahta kasih karunia-Nya, menghampiri Dia di tempat kudusnya. Ya Allah yang hidup, ya Tuhan yang hidup, ya Tuhan yang hidup. Ya Bapa, ya Bapa, ya Bapa, ya Tuhan.
wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari mendekat kepada Tuhan, pandanglah kekudusan-Nya. Haleluya. Sama-sama katakan, memandang wajah-Mu, rasakan kasih-Mu. Tinggal dekat-Mu setiap saat di dalam hidupku. Panggil namanya ya Bapa.
kasih Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan haleluya Tuhan. Banyak yang telah kau lakukan dalam hidup kami, perbuatan-Mu yang besar dan maksud-Mu buat kami. Haleluya Yesus. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Angkat hatimu, angkat suaramu ke surga. Katakan, banyak yang telah Kau perbuat dalam hidup kami Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan. Rancangan indahmu terjadi
satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman saudara, aku percaya, sebab itu aku berkata-kata Tuhan yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber pengharapan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulihku, Tuhan pemulihku. Berikan yang terbaik bagi Tuhan. Haleluya, sembah Dia saudara. Sembah Dia saudara. Tak pernah dibiarkan, tak pernah ditinggalkan, tak pernah dibiarkan kita berjalan sendiri. Engkaulah sumber kuatku, Engkaulah sumber hayatku Tuhan, Engkaulah nafas hidupku. Hanya Engkau juru selamatku, Tuhan Kau setia padaku. Yang ku pegang Tuhan, yang ku pegang hanya janji-Mu. Ku percayakan hidupku. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku.
Mari datanglah kepadaku, lebih lagi mendekat kepadaku, kata Pikulah aku yang kupakaikan. Yesus, ya Rabasyakarabasya, ya Rabadalah Parabasika nama Rabas. Pulihkan Tuhan, pulihkan Bapa, pulihkan gerejamu Tuhan, pulihkan bangsa ini ya Tuhan, pulihkan keluarga kami Tuhan, pulihkan pelayanan kami, pulihkan roh kami Tuhan. Tanggalkan bebanmu, tanggalkan bebanmu, carilah wajahku selalu. Dia rindu memulihkan keadaan kita, dia rindu memberikan kekuatan, dia rindu berbicara Tuhan. Haleluya, haleluya. Di dalam persekutuan dengan Roh, kami menerima penghiburan. Ada pengharapan yang baru, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Oh Yesus, haleluya. Cengkeram setiap kami dengan kuat kuasa, cengkeram dengan kuat kuasa-Mu Roh Kudus. Kami tidak mau menyimpang ke kiri dan ke kanan, kami mau terus mengikuti rencana-Mu, melakukan kehendak-Mu, menyelesaikan pekerjaan-Mu selagi ada waktu. Selagi ada waktu, haleluya. Bangunlah hai jiwa-jiwa, bangunlah hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, pujilah Tuhan, pujilah Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau lewati lembah, aku tak ditinggalkan. Yesus kekuatan di hidupku. Terus arahkan hatimu kepada Tuhan. Ku sembah Kau Allahku, Bapa dan sahabatku, Kau yang pedulikan seluruh hidupku. Walau
Terima kasih Tuhan Yesus. Sungguh suatu kebaktian, pujian, penyembahan yang luar biasa. Kami boleh merasakan hadirat-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, untuk kami bersungguh-sungguh hati, untuk memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Kami tahu hadirat-Mu itu yang menyembuhkan setiap kami dari segala sakit penyakit yang kami alami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus ada kemerdekaan, ada kebebasan, ada kelepasan Tuhan. Jadi tiba saatnya Tuhan kami mau dengarkan sedikit dari firman-Mu Tuhan. Karena iman kami dibangun karena kami mendengar kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Dan biar kesembuhan Tuhan menjadi sempurna, menjadi bagian kami pada malam hari ini. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami percaya. Haleluya, amin. Amin saudara. Shalom saudara. Hari ini saya akan bagikan kebenaran firman Tuhan yang terambil daripada Markus 5 ayat 22 sampai 24 dan beberapa ayat setelahnya. Markus 5 berbicara tentang cerita kepala rumah ibadat Yairus yang anaknya meninggal lalu disembuhkan, dibangkitkan oleh Tuhan Yesus saudara. Saya percaya waktu kita membaca cerita ini kita menemukan ada beberapa kemiripan-kemiripan yang dialami oleh Yairus yang juga kita alami saudara sebagai orang percaya yang berdoa kepada Tuhan meminta kesembuhan dan mujizat saudara. Mari kita baca Markus 5 ayat 22 sampai 24. Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus. Ketika ia melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya. Anakku perempuan sedang sakit, hampir mati. Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Nah saudara, di ayat 22 sampai 24 ini kita melihat bagaimana Yairus berdoa kepada Tuhan. Dia bawa permasalahan yang dia tidak bisa selesaikan saudara. Dia perlu mujizat, dia perlu kebangkitan untuk anak perempuannya. Yang hampir mati, dia perlu kesembuhan saudara. Dia berdoa dengan sangat kepada Tuhan. Dia tersungkur, dia bersujud kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan penuh dengan kasih, dan Tuhan lantas segera pergi dengan murid-muridnya, pergi ke rumah Yairus, hendak menyembuhkan anak perempuan Yairus. Mirip dengan kita saudara, kita pun selama kita mengikut Tuhan, kita seringkali meminta mujizat pada Tuhan. Kita pun seringkali tersungkur, kita dengan meneteskan air mata karena kita tidak tahu apa yang harus kita perbuat. Kita sudah sampai pada batas limit kekuatan kita. Kita meminta kepada Tuhan dan berdoa. Dan Tuhan pun berjanji untuk menyembuhkan kita, untuk menyelesaikan masalah dan pergumulan yang kita hadapi teman-teman, saudara-saudara semuanya. Dan saudara, namun yang terjadi adalah menarik. Di Markus 5 ayat 25 dan seterusnya saudara. Pada saat Tuhan Yesus berjalan bersama dengan Yairus ke rumah Yairus, hendak mengadakan mujizat saudara. Dalam perjalanannya, tiba-tiba terjadilah satu cerita yang sangat menarik saudara. Di tengah-tengah Tuhan Yesus sedang berjalan, ada seorang wanita yang sedang mengalami pendarahan 12 tahun. Tiba-tiba dia memegang puncak jubah Yesus dan dia mengalami kesembuhan saudara. Dan Tuhan Yesus pun melihat wanita itu dan Yesus mulai mengajar. Yesus mulai berbicara kepada wanita itu. Nah saudara, kita tidak akan bicara dari angle atau sudut pandang wanita yang mengalami pendarahan. Tapi kita akan melihat belajar dari angle sudut pandang Yairus saudara. Bisakah kita bayangkan saudara, Yairus seorang kepala rumah ibadat. Seorang yang penting saudara, seorang yang mungkin dikenal, seorang yang punya pengaruh saudara. Dia dalam keadaan yang kritis, dalam keadaan yang urgent, buru-buru. Anaknya sudah hampir mati. Dan dia sedang dalam perjalanan ke rumahnya bersama dengan Tuhan Yesus, hendak menunggu mujizat. Yairus hendak mendapatkan mujizat. Yesus sedang on the way ke rumahnya saudara. Tapi tiba-tiba terjadi satu hal yang tidak disangka-sangka, yaitu Tuhan Yesus berhenti. Dan Tuhan Yesus mengerjakan mujizat yang lain saudara. Bahkan di sini kalau saudara lihat di Markus 5, seolah-olah Tuhan Yesus dengan sengaja menghentikan langkah kakinya. Seolah-olah Tuhan Yesus dengan sengaja mengerjakan pekerjaan yang lain terlebih dahulu. Seolah-olah Tuhan Yesus dengan sengaja ingin memperlihatkan kepada Yairus bahwa terjadi satu penundaan, terjadi satu penungguan saudara. Kalau kita dalam konteks dalam pribadi Yairus, kita pasti berpikir, mengapa tidak sekarang mujizatnya? Mengapa Tuhan Yesus mesti berhenti? Dan waktu Yairus melihat bagaimana seorang wanita itu disembuhkan oleh Tuhan, dan sedangkan dia dalam keadaan kritis, anaknya sedang dalam keadaan kritis antara hidup dan mati saudara. Mungkin dia berpikir, kenapa Tuhan Yesus malah berlambat-lambat? Kenapa Tuhan Yesus malah menyembuhkan yang lain dulu? Kenapa orang yang lain malah disembuhkan saudara? Saudara,
dalam kehidupan kita, mungkin kita ikut Tuhan Yesus, kita minta mujizat, kita mengikut Yesus. Kita diizinkan, saudara, untuk melihat bagaimana orang lain, teman kita, lebih diberkati. Sama seperti Yairus yang melihat semua kejadian itu, bagaimana Yesus menyembuhkan wanita pendarahan itu. Quote unquote, justru orang yang tidak penting. Wanita pendarahan artinya dia sakit dan najis, saudara. Dibandingkan dengan Yairus yang seorang kepala rumah ibadat, sangat berbeda sekali levelnya, kepentingannya. Tapi mungkin kita juga pernah menjadi seperti Yairus, saudara. Kita minta satu hal, kita orang yang rohani, kita melakukan kegiatan keagamaan kita berdoa, kita berpuasa. Tapi kenapa teman-teman kita lebih diberkati? Kenapa usaha dari rekan-rekan kita lebih diberkati? Padahal mereka mungkin tidak serohani kita. Padahal mereka mungkin tidak serajin kita. Devotion mereka tidak seperti kita kepada Tuhan. Tapi Tuhan seolah-olah lebih mendahulukan mereka. Tuhan seolah-olah lebih menjawab doa-doa mereka. Mereka sedikit saja berdoa, Tuhan tiba-tiba bisa langsung jawab. Dan kita bertanya-tanya, kenapa Tuhan seperti itu? Dan saudara, kalau kita teruskan membaca, saudara, keadaan itu ternyata tidak bertambah baik bagi Yairus. Karena pada saat Markus 5 ayat 35 berkata, ketika Yesus masih berbicara, datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat. Artinya nih anggota keluarga dari Yairus itu sendiri, saudara. Dan dia berkata kepada Tuhan Yesus. Dia berkata kepada Yairus, anakmu sudah mati. Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Seorang anggota keluarga Yairus bahkan sudah berkata kepada Yairus, Yairus, udahlah, udah terlambat. Mujizat yang kamu doain selama ini, mujizat yang kamu inginkan, yang kamu harapkan, udah gak bisa, udah selesai. Anakmu udah mati. Ini seolah-olah saudara udah terima hasil final. Seolah-olah sudah tidak ada pengharapan, tidak ada pertolongan lagi. Dan dia berkata, gak usah ngerepotin Tuhan Yesus lagi. Artinya, kamu gak usah berdoa lagi. Kamu gak usah berharap lagi. Udah kamu gak usah percaya lagi, saudara. Nah, berapa banyak kita juga mengalami hal seperti Yairus, saudara. Seringkali yang membuat orang Kristen tidak tahan adalah masa-masa menunggu, saudara. Masa-masa kita menantikan jawaban Tuhan. Titik daripada kita percaya pertama kali, titik daripada kita berdoa dengan on fire pertama kali, sampai kepada titik di mana kita sungguh-sungguh mendapatkan jawaban Tuhan. Di antara kedua titik itu adalah masa-masa penungguan, saudara. Terjadi penundaan, terjadi proses karakter, terjadi proses hati, saudara. Dan mungkin selama masa-masa menunggu itu, keadaan justru tidak bertambah baik. Keadaan mungkin justru bertambah buruk, saudara. Sama seperti penyakit dan permasalahan kita. Mungkin bagi kita yang sakit, mungkin sudah muncul final diagnosa dari dokter yang begitu melemahkan iman kita, menghancurkan pengharapan kita. Mungkin dalam masalah hubungan, mungkin proses perceraian sudah mau dimulai. Mungkin dalam masalah hubungan antara orang tua dan anak, mungkin hampir tidak bisa diselamatkan lagi. Secara manusia tidak bisa diselamatkan lagi. Mungkin secara bisnis kita bangkrut. Mungkin hutang kita sudah begitu menggunung, bertumpuk-tumpuk. Ada begitu banyak hal yang dalam keadaan masa-masa kita menunggu jawaban Tuhan, keadaan tidak bertambah baik, tapi malah bertambah buruk, saudara. Nah, saudara, jawabannya bagaimana kemudian kita harus berespon dalam masa-masa seperti ini? Bagaimana kita bisa menimbulkan pengharapan iman kita lagi, saudara? Pada Markus 5 ayat yang ke-36, saudara, dikatakan, Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Perkataan apa, saudara? Perkataan yang barusan. Yang berkata, Yairus, anaknya udah mati, gak usah susahin guru lagi. Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka. Dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Nah, saudara, apa yang kita pelajari, saudara? Di saat semua keadaan mungkin tidak bertambah baik, Tuhan berkata kepada Yairus, sama seperti malam hari ini Tuhan berkata kepada kita semua, dan kepada saya juga pribadi. Tuhan berkata, anakku, jangan hiraukan perkataan mereka. Jangan hiraukan berita-berita negatif yang melemahkan iman kamu. Jangan hiraukan, jangan pedulikan. Bahkan sekalipun itu merupakan sebuah fakta, sekalipun itu merupakan sebuah kenyataan, saudara. Anak Yairus meninggal bukan bohong-bohongan. Ini sebuah kenyataan. Tapi Tuhan berkata, sekalipun kenyataannya berkata seperti ini, tapi Tuhan berkata berbeda. Tuhan berkata yang lain, saudara. Di saat itulah kita diingatkan oleh Tuhan. Tuhan mau untuk kita tidak mengarahkan telinga kita kepada hal-hal yang menghancurkan iman kita. Kepada berita-berita, omongan-omongan, bahkan dari orang terdekat pun mungkin, saudara, yang menghancurkan iman kita, saudara.
Karena Tuhan adalah Tuhan di atas segala masalah. Tuhan adalah Tuhan di atas kemustahilan kita, saudara. Yang percaya katakan amin. Poin yang kedua yang kita belajar adalah waktu Tuhan Yesus berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Artinya apa, saudara? Tetaplah percaya. Terus percaya. Pada waktu berita itu datang sampai kepada telinga Yairus bahwa anaknya sudah mati, Yesus tahu betul iman Yairus, dia mulai lemah. Karena Yairus mulai takut atas berita tersebut. Karena itu Tuhan berkata, Yairus, jangan takut. Kalau malam ini kita memiliki ketakutan, saudara, mari kita jangan takut. Terus percaya dan tetap percaya. Tuhan kita Tuhan yang tidak berubah, saudara. Pada waktu pertama kali Tuhan Yesus berjanji dia akan menyembuhkan anaknya Yairus. Sekalipun di tengah-tengah terdapat penundaan, terdapat masa penantian, seolah-olah Allah berubah setia. Seolah-olah Allah berhenti langkahnya, tidak melakukan mujizat di dalam rumah Yairus lagi. Tapi Tuhan tetap berkata pada Yairus, jangan takut, tetap percaya. Hari ini tetap kita percaya, saudara. Mungkin kita sudah mulai kendor iman kita. Kita nggak se-on fire pada saat awal-awal. Doa-doa kita mungkin mulai kendor. Perkataan-perkataan iman kita mungkin mulai kendor. Kita sudah mulai, tanda kutip, meninggalkan kekuatan iman kita yang awal, saudara. Jangan, saudara. Karena malam ini Tuhan Yesus berkata, jangan takut, tetap percaya, terus percaya. Karena Tuhan kita Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, saudara. Ayat 41, ayat 42 berkata, lalu dipegangnya tangan anak itu, kata Tuhan Yesus, talitakum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun dan semua orang yang hadir sangat takjub, saudara. Mari, saudara, waktu kita tetap tidak mendengarkan berita-berita yang buruk, tidak melihat kenyataan-kenyataan yang buruk, tapi tetap percaya kepada Tuhan, tidak merosot kadar iman kita, tapi tetap percaya seperti pertama kali kita percaya kepada Tuhan. Maka, saudara, kesembuhan itu adalah bagian kita. Maka kita akan sampai kepada sebuah titik di mana mujizat Tuhan itu sungguh-sungguh akan terjadi kalau iman kita tidak menjadi lemah, saudara. Mazmur 84 ayat 8 berkata, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion, saudara. Puji nama Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Kami tahu Tuhan, malam hari ini Tuhan, Engkau tidak membiarkan iman kami goyah, Tuhan. Waktu Tuhan berkata kepada Yairus, Kau tidak mengizinkan ketakutan itu merampok iman Yairus. Kau berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja. Kami tahu Tuhan, Engkau juga berkata hal yang sama kepada kami, agar kami tidak takut, namun tetap percaya, terus percaya, apapun yang terjadi Tuhan. Karena kami tahu Engkau Allah tidak berubah dulu, sekarang, dan selama-lamanya Tuhan. Waktu Tuhan berjanji, waktu Tuhan memperkatakan sesuatu, maka firman-Mu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia dan tidak akan pernah berubah, ya Tuhan. Justru kami yang mungkin sering berubah, mungkin kami yang sering dalam keadaan yang goyah iman kami, menyimpang ke kiri, menyimpang ke kanan, Tuhan. Tapi malam hari ini Tuhan, kami mau kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, bahwa perkataan-Mu ya dan amin, Tuhan. Dan kami tidak ragu dan kami tidak takut. Kami berdoa Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, buat malam hari ini setiap kami yang sedang menyaksikan dan mengalami sakit secara fisik di badan Tuhan. Aku berkata Tuhan, kirabatakara, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap sakit secara fisik, aku katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kepala yang sakit, demam, setiap perasaan yang tidak enak Tuhan, setiap sakit yang ada di badan, di tubuh, aku katakan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Biar segala kelemahan kami, penyakit kami Tuhan, sungguh-sungguh Tuhan boleh jamah dan mujizat boleh terjadi. Aku berdoa Tuhan, buat setiap kami mungkin yang selama ini stres, kami yang tertekan Tuhan dengan keadaan-keadaan yang ada, kami depresi secara jiwa, kami mengalami Tuhan kekalutan dalam pikiran Tuhan, inferiority complex. Aku berkata Tuhan, biar kasih-Mu Tuhan menjamah Tuhan, kasih setia-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Tuhan Yesus boleh menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Engkau Allah yang baik Tuhan, Engkau Allah yang tidak berbuat tidak adil Tuhan, Engkau Allah yang tidak berbuat curangnya Tuhan, Engkau Allah yang adil, Engkau Allah yang mengasihi setiap kami. Tapi Engkau juga Allah Tuhan, Engkau Allah yang selalu menemani setiap anak-anak-Mu Tuhan dalam kegundahan, dalam kebingungan mereka. Ada penghiburan Roh Kudus yang Tuhan berikan, kekuatan yang baru Tuhan.
Tuhan. Oh ralabata karalabar, yang mengalami sedang hubungan yang sedang tidak baik Tuhan, hubungan yang pahit ya Tuhan, hubungan yang saling membenci. Biar kasih Allah boleh turun ya Tuhan. Ada mengampuni Tuhan, ada mengasihi, ada kasih agape di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah hubungan pertemanan yang ada Tuhan Yesus. Oh jamah setiap hati kami Tuhan yang keras ini Tuhan, lembutkanlah hati kami ya Tuhan. Terima kasih. Dan terakhir kami berdoa Tuhan buat setiap yang memiliki pergumulan dalam masalah keuangan, usaha, yang sedang mencari pekerjaan. Tuhan berikan hikmat, kebijaksanaan. Tuhan berikan langkah-langkah yang harus kami ambil. Oh ralabata, biar Tuhan hati kami tidak mencintai uang, tapi mencintai Tuhan. Biar hati kami sungguh-sungguh mengerti ya Tuhan. Oh panggilan yang Tuhan mau berikan bagi hidup kami dalam marketplace, dalam pekerjaan ya Tuhan. Agar apa yang kami lakukan boleh sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Bahkan menjadi berkat, bukan untuk diri kami sendiri, tapi juga untuk orang-orang yang lain. Bahkan semasa pandemi ini, Tuhan berikan jalan yang baru Tuhan. Tuhan buat jalan-jalan di padang gurun. Tuhan buat aliran-aliran air di padang-padang belantah raya Tuhan. Karena Tuhan membuat satu hal yang baru dalam hidup kami, dalam karir dan usaha kami ya Tuhan. Aku berdoa Tuhan Yesus, oh yang mencari pekerjaan mendapatkan pekerjaan. Ada perkenanan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Aku berdoa, terima kasih ya Bapak, terima kasih. Biar Roh Kudus Engkau Allah yang menyertai kami senantiasa dan menghibur kami Tuhan. Dan terus menjaga kami Tuhan dalam jalan-jalan yang sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan kami percaya bahwa mujizat-Mu masih ada. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Amin. Puji nama Tuhan saudara. Tuhan berkati. Persembahan GBI Puri Indah dapat dilakukan melalui transfer pada nomor rekening yang tertera di layar saudara, atau dengan digital payment menggunakan QR Code. QR Code GBI Puri Indah menerima pembayaran melalui aplikasi digital payment seperti Dana, GoPay, OVO, ShopeePay, Link Aja, dan berbagai aplikasi lainnya. Sekian informasi dari kami. Selamat menabur. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita mengangkat kedua tangan kita buka hati kita, dan kita bangkit berdiri. Kita akan menyudahi ibadah kita malam ini bersama dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaan karir dan usahamu, diberkatilah kesehatanmu baik, diberkatilah apa yang kau kerjakan berhasil. Bahkan damai sejahtera dari surga turun mengalir di dalam hidupmu, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, mulai hari ini sampai selamanya. Yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.